Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham Adaro ya, yang lagi hot karena akan ada corporate action dan hari ini harganya cukup volatile ya, volumenya langsung break ya. Ada apa dengan saham Adaro yang mau melepas anak usahanya? Nah, kira-kira dengan pelepasan anak usaha ini kira-kira efeknya seperti apa ke saham Adaro ya dan ke pemegang sahamnya? Nanti kita akan coba bahas sedikit di sini teman-teman ya, tanpa mengabaikan pembahasan yang reguler kita akan bahas. Oke, ini saya sudah pernah bahas sama Adaro pertanggal 7 Mei 2024 dan harganya sekarang sudah naik 37% dari terakhir saya membuat video ya. Nah, seperti biasa nanti kita akan update dari 5 parameter ya, dari kinerja harga saham, fundamental, visionality, bandarmologi, dan technical. Nah, yang lebih seru nanti kita akan bahas fundamental yang mengenai corporate action-nya teman-teman ya. Oke, ini masih sama sih, saya nggak akan lama-lama di daerah yang kurang penting, nanti akan lama di daerah itu ya teman-teman ya. Spin-off usahanya. Ini masih floating profit lah ya, 250% kalau teman-teman pegang sejak IPO, belum termasuk dividen. Kemudian untuk kinerja harga sahamnya ini mendekati all time high kalau nggak salah ya. Jadi mestinya semua sedang floating profit ya di Adaro ini kalau nggak salah ya, ini tertingginya 4250 ya teman-teman ya. Hari ini sempat menyentuh 4050 ya, masih 200 perak di bawah all time high-nya dia. Ini websitenya, dia produksi batu bara, teman-teman sudah tahu semua ya. Nah, ini kepemilikannya saya sudah jelaskan ya, cukup rumit, banyak sekali ya, tapi dia utamanya dipegang oleh Adaro Strategic Investment. Ini juga saya sudah pernah bahas, ada Saratoga juga 3,6%. Kemudian di sini juga ada Saratoga, jadi ini bertumpuk-tumpuk ya, ada kepemilikan tidak langsung, ada kepemilikan langsung. Ya, kemudian di sini juga ada ini kepemilikan tidak langsung, kepemilikan langsung ya, seperti itu. Nah, sekarang ini saya akan bahas ulang karena ini penting teman-teman ya untuk acara spin-off-nya ya. Jadi Adaro ini kan ada 3 pilar bisnis teman-teman ya. Yang pertama itu adalah integrasi dari tambang sampai pembangkit listrik ya, untuk menyediakan energi yang andal dan terjangkau ya. Ini adalah operasi batubara termal inti di Indonesia ya. Ini nanti yang akan dilepas. Jadi ada 3 pilar bisnis, yang akan dilepas itu adalah yang ini, Adaro Energy yang ini ya. Sisanya berarti nanti Adaro hanya akan memiliki Adaro Minerals dan Adaro Green ya. Ini teman-teman harus catat ya teman-teman ya. Jadi dia akan kehilangan ini ya, karena akan di spin off. Nah, seberapa besar? Nah, ini kan ini adalah alur usahanya Adaro ya saat ini sebelum spin-off, yaitu tadi pilar utamanya ini ya, ini penghasil cash, mengenerate cash untuk apa? Untuk mengembangkan ini ADMR dan Adaro Green. Nah, teman-teman bisa lihat ya, produksi ya, ada batu bara termal dan metalurgi, tapi komposisi termalnya itu 92%, berarti masih sangat mendominasi ya teman-teman. Yang termal itu berarti yang apa? Yang Adaro Energy ya, yang ini yang metalurgi. Oke, jadi ini sebelum spin off teman-teman masih pahami ya, alur bisnisnya Adaro adalah Adaro Energy, dia mengenerate laba, menghasilkan arus kas bebas untuk apa? Kas bebasnya untuk mendanai capex pertumbuhan di bisnis mineral dan hijau. Ya. Jadi yang mau dilepas ini justru apa? Justru penghasil cashnya. Ya, akan dilepas, disisain ini yang masih butuh dana cash. Ya, nanti akan ada sambungannya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah rencananya perseroan akan melakukan penjualan saham AAI ya. Tadi yang saya sudah sebutkan tadi ya teman-teman ya. Dan kita lihat ya berapa besar kontribusi yang mau dilepas terhadap saham terhadap perusahaan Adaro.
asetnya itu setengahnya, teman-teman ya. Jadi kalau dilepas berarti Adaro akan kehilangan setengah dari asetnya. Ya, dilepas. Kehilangan asetnya, aset itu berubah menjadi cash ya. Tentu saja kan dijual ya. Asetnya akan berubah menjadi cash. Berapa laba bersih yang akan hilang? Ya. Nah, kita lihat ya. Ini sebenarnya unik ya kalau di laporan ini ya. Laba bersihnya AAI ini itu kalau dibagi dengan laba bersihnya Adaro ternyata 104,8%-nya. Jadi lebih tinggi laba anak usahanya dibandingkan induknya secara konsolidasi. Artinya apa? Artinya ada anak usaha lain yang rugi sehingga si AAI ini dia menutup yang rugi tersebut. Makanya kalau dibagi secara persentase dia di atas 100%. Ya, berarti Adaro ini ada beberapa anak usaha yang merugi. Ya. Jadi kalau misalnya ini di take out, teman-teman ya, AAI ini di take out, secara logika ya, harusnya Adaro akan minus. Ya, akan minus karena ini penopang ini yang menyuplai, yang menambal kerugian. Karena di atas 100%. Berapa pendapatan yang akan hilang? 90 ya, 89, sekitar 90%. Berarti nanti kira-kira teman-teman ya, setelah spin off ya, setelah spin off kan dapat uang cash besar tuh ya. Saya sudah hitung uang cashnya tuh setara mungkin sekitar 1.200 per lembar saham. Ya. Setelah spin off kan dapat cash besar tuh, dapat cash besar ya. Cashnya naik 1.200 per lembar saham. Tapi berikutnya pendapatannya akan tinggal cuma 10% aja, 11%. Labanya mungkin akan negatif dan asetnya tinggal separuh. Ya, jadi itu kira-kira ya saham Adaro nanti setelah spin off. Tapi kan masih ada cashnya nih. Nah, tinggal nanti tergantung cashnya ini mau diapain. Nah, ini teman-teman ya, tadi AA ini dia anak usahanya langsung dari Adaro ya. Ini ya anak usahanya, berarti dilepasnya anak usahanya. Mekanismenya secara singkat ya, yang menjual siapa? Perseroan. Siapa yang beli? Yang beli ini nanti akan ditawarkan ke pemegang saham Adaro saat ini. Ya. Yang ada tanggal pencatatannya nanti di prospektus PUPS ya. Jadi ditawarkannya ini bukan ke publik, teman-teman ya. Kalau secara data ini ya, saya nggak ngerti secara pastinya, tapi berdasarkan dokumen yang saya dapat, ditawarkan kepada pemegang saham saat Adaro saat ini ya. Sahamnya ditawarkan itu semua saham yang dimiliki oleh perseroan ya. Kemudian akan menetapkan rasio nanti yang berlaku untuk pemesanan saham AI ya. Berarti ini mau IPO ya, kok ada pemesanan gini ya. Ini akan tercatat di bursa saham tapi nggak ngerti apakah IPO pada umumnya atau enggak ya, atau tercatat langsung kemudian menjadi perusahaan publik dengan komposisi pemegang sahamnya ya sama dengan Adaro kalau misalnya nebus semua. Ya, enggak ngerti juga ya. Harga penawarannya belum aspek perpajakannya cuma 0,1 karena penyelesaian transaksi dilakukan melalui crossing di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi ini pasti tercatat di Bursa Efek Indonesia mestinya ya. Karena tadi ada bahasa di sini ada prospektus nama PUPS ya. Kemudian ya ada hari pencatatan saham AI di bursa. Berarti sahamnya AI ini akan dicatat di bursa, teman-teman ya. Oke, kemudian periodenya nanti akan ditentukan ya dalam prospektus PUPS. Kemudian kalau sahamnya ada yang nggak kejual, itu berarti akan tetap miliknya si Adaro ya. Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini dulu. Nanti efeknya apa nanti kita akan bahas di selanjutnya berhubungan juga ya. Tadi kan sudah dapat uang cash, nanti uang cashnya mau buat apa nanti akan kita bahas. Ya, ini tetap ya, ini kita akan bahas bulan Juni kinerjanya. Di mana kalau teman-teman melihat kinerja ini ya, tadi kita lihat ya. Berarti kira-kira ini 90% kinerjanya AAI, teman-teman ya. Karena tadi
pendapatannya itu disumbang 89% oleh AAI ya. Jadi kalau saya mau menyebutkan, oh ini total pendapatannya sekian, itu berarti 90% atau 89% itu adalah pendapatannya AAI ya. Kalau AAI-nya di take out, dijual, berarti dikurangi aja sisa 297.000 US dollar, 2,9 juta US dollar ya. Ini ribu dolar. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lihat ekspornya meningkat ya untuk China jadi nomor 1 di mana di semester 1 di kuartal 1 masih di peringkat 3. Nah, ini teman-teman ya, ini masih paling besar tadi di segmen pertambangan dan perdagangan batu bara dan ini yang akan dikeluarkan ya, tapi ini masih campur dengan metalurgi. Tadi sudah disebutkan ya 89,1% untuk yang akan dilepas. Kontribusi pendapatannya. Nah, kita lihat teman-teman ya, untuk kinerja jangka panjangnya naik ya. 2024 ini masih turun ya karena memang harga batu bara kan turun ya. Tapi kalau kita lihat ya, laba bersihnya justru malah naik ya, annualize. Tapi kalau misalnya ada rencana spin-off tadi dan dilakukan di tahun ini, maka ya pasti akan di take out ya. Pendapatannya akan turun secara drastis. Kenapa? Sekali lagi teman-teman tadi cek ya di data bahwa AAI ini menyumbang 89, benar ya? Jangan-jangan saya salah. 89,4 pendapatan usaha, omsetnya itu 89,4% dari sini. Labanya justru malah lebih besar daripada laba grup ya. Nah, jadi kalau dilepas berarti sebenarnya untung yang megang AAI dong. Iya betul. Ya, lebih menguntungkan megang AAI-nya. Kenapa? Karena kalau megang Adaro, AAI-nya untung besar, masih harus mensubsidi sister company ya, anak usaha yang lain yang merugi itu masih disubsidi. Tapi kalau megangnya AAI aja, berarti itu sudah profit. Ya, nanti yang pemegang saham Adaro sisanya ini ya hanya yang akan melanjutkan, yang rugi itu nggak tahu nanti apakah jadi rugi atau enggak ya. Kira-kira seperti itu. Struktur pendapatannya juga sama, ini masih bagus, tapi sekali lagi kalau di spin off ya pasti akan beda. Ya, overall ini turun teman-teman ya, masih turun tadi karena harga batu bara turun juga, tapi nggak terlalu signifikan ya penurunannya. Nah, secara valuasi ini masih deket-deket lah ya di harga rata-rata 5 tahun ya, PBV 5 tahunan. Kemudian secara pernya ini juga masih murah ya, masih murah di bawah rata-ratanya. Ini biasanya di perdagangan di 8,2, sekarang jadi 4,6. Kemudian untuk earning yield ini pastinya masih murah ya. Earning yield jadi 21,5%. Ya, tapi sekali lagi teman-teman ya, ini belum spin off karena ada mau spin off jadi kita nggak bahas lama-lama di sini ya. Harga wajarnya kalau sebelum spin off ya kira-kira dari 5.500 ya, ini naik dibandingkan video saya sebelumnya. Ya, dan ini analis merating ini juga baru tanggal 9 September ya, ini belum termasuk corporate action, rencana corporate action yang akan dilakukan ya teman-teman ya. Masih buy semua. Karena memang masih murah ya teman-teman ya. Harga wajarnya di 5.500, harga saat ini masih lebih murah 30-54%. Rutin bagi dividen, yieldnya cukup lumayan ya, sejak ini sudah double digit. Nah, ini ya teman-teman ya, kita akan bahas. Tadi sudah dapat cash teman-teman ya, 1.200 kira-kira cashnya per lembar saham kalau spin off. Ya, plus cash saat ini itu 1.400 ya. Ya, kira-kira nanti cashnya adalah 2.700. 2.700 teman-teman ya. Pertanyaannya adalah cashnya mau buat apa setelah dijual? Ya kan? Ada info mau dibagikan ke dividen ke pemegang saham existing supaya bisa pemegang saham existing bisa menebus saham AAI. Nah, kalau yang terjadi seperti itu, maka ya saham Adaro ini kedepannya akan suram. Kenapa? Karena hasil penjualannya ternyata dibagikan ke investor untuk membeli saham AAI. Ya, jadi sisa pemegang saham Adaro yang nggak beli saham AAI udah dipastikan akan kusut. Ya. Nah, dia dapat dividen aja sih, sudah dapat cashnya ya, dapat cash aja udah. Tapi sahamnya akan nyangkut teman-teman ya. Dan apakah akan naik sahamnya Adaro ke depan? Kalau logika saya,
sahamnya akan turun. Ya, saham Adaro akan turun. Kenapa? Ya jelas dong, pendapatannya akan hilang 89,4%. Laba bersihnya akan negatif kalau di take out ya, ini ya. Jadi Adaro setelah spin off, dia akan menjadi perusahaan yang omsetnya turun 89% dan labanya berpotensi negatif. Ya, jadi kalau teman-teman nggak beli saham AAI, di mana AAI inilah yang memberikan profit, mengenerate profit selama ini, nggak dibeli, ya teman-teman dapat dividennya aja, tapi nyangkut di saham ini, teman-teman. Kalau teman-teman beli saham AAI, sebenarnya teman-teman tuh cuman kayak tetap pegang saham Adaro, sama aja. Ya kan? Nanti saham AAI yang akan membagikan dividen. Ya, itu untuk mengganti floating minusnya di saham Adaro. Ya, jadi sebenarnya cuman ini cuman pemegang saham Adaro tuh cuman dipisah aja. Dulu saya punya satu saham Adaro. Bisnisnya jadi satu. Sekarang dipisah jadi dua, Adaro dan AAI. Nah, AAI ini yang biasanya mengenerate cash untuk pengembangan dari dua bisnisnya, ya, ADMR sama Adaro Green. Nah, tetap harus pegang dua-duanya teman-teman ya, kalau mau tetap mendapatkan dividen. Ya, tapi kalau teman-teman beli hanya untuk mendapatkan dividen dan terus diambil nggak beli, nggak nebus sama AI-nya, teman-teman akan kusut ya. Ini logika saya teman-teman ya. Karena Adaro sisanya akan menjadi kusut nih teman-teman ya. Karena duitnya, emasnya itu sebenarnya ada di yang dilepas ya, emasnya ada di situ. Ya, jadi nanti tergantung nih teman-teman ya. Apakah akan membagikan dividen semuanya di bagian dividen? Ya, kalau betul seperti itu sebenarnya itu cuma diserahkan saja ya, dijual untuk diserahkan, dipisahkan untuk diserahkan ke pengendalinya, pemegang sahamnya saat ini. Ya, kalau saya baca di dokumennya itu memang tujuannya sebenarnya Adaro ini ingin mendukung pemerintah lah ya untuk green energy, kira-kira seperti itulah bahasanya ya. Ya, jadi ini normalnya sih kalau nggak ada spin off mungkin akan membagikan dividen 10,3% di tahun depan. Tapi karena ini ada spin off mungkin akan dibagikan lebih cepat ya, dan mungkin akan lebih besar. Tapi dengan efek teman-teman ya, kalau teman-teman sudah holder dari sejak lama, ya pastinya untung ya. Teman-teman jual harga saat ini aja sudah untung lumayan. Ya, kalau nggak mau ribet nanti harus punya saham ini, nanti yang ini rugi. Ya, teman-teman bisa jual aja selesai. Nanti tinggal lihat perkembangan selanjutnya seperti apa. Tapi kalau teman-teman belum punya dan mencoba-coba masuk dan teman-teman nggak memahami ya, ini sebenarnya corporate action-nya apa sih? Karena saya sendiri membaca dokumennya juga sedikit ruwet ya. Ini sepemahaman saya saja. Ya, sedikit ruwet. Maunya itu tujuannya sebenarnya mau apa? Dipisah tapi ditawarin ke yang existing. Nanti uang cashnya dibagikan ke pemilik existing untuk membeli sahamnya nembus. Jadi sebenarnya sulit dipahami ya. Jadi teman-teman kalau ada sesuatu yang sulit dipahami ya mending nggak usah masuk karena spekulasinya sangat tinggi ya. Tapi kalau sudah pegang sahamnya dari lama, sudah untung, sudah mau PEP ya nggak apa-apa ya. Spekulasi siapa tahu terbang berlipat-lipat gitu ya, nggak tahu juga. Oke, jadi itu cashnya masih besar, memiliki potensi nanti di plus 1.200-an ya, jadi 2.600 per lembar saham, makanya harga sahamnya mestinya naik ya, karena cashnya akan besar nanti. Nah, untuk kesehatan finansialnya sendiri ini masih oke, masih sehat, cashnya besar, hutangnya juga kecil ya. Kemudian untuk seasonality ini kurang menarik sampai akhir tahun ya, hanya bulan Juli saja yang di atas 60%. Nah, untuk struktur saham ini nanti siapa yang akan menjadi pengendali, ada yang tanya. Nanti kira-kira pengendalinya siapa ya AAI ini? Ya sama persis plek-ketiplek sama ini teman-teman ya. Kalau menebus semua. Ya, kalau menebus semua ya plek-ketiplek seperti ini. Oh, ada Adaro Strategic Investment jadi pengendalinya ya. Tadinya cucu, sekarang jadi anak usahanya Adaro Strategic Investment, cuman berpindah tangan saja teman-teman ya. Pihak afiliasi ya toh. Di mana ini di Saratoga ya? Ya mungkin masuk ke pihak afiliasi ini ya, Saratoga. Nah, pertanyaannya kalau ini orang-orang ini kemungkinan besarnya akan nebus ya, karena mereka kan di lingkarannya ya, ada di dalam lingkarannya.
Pertanyaannya adalah nanti investor retail lokal ini bakal tebus apa enggak? Kalau enggak tebus, boleh nggak ditebus sama lainnya? Ya, kalau enggak ya berarti akan tetap sisanya milik Adaro. Ya, tapi kalau boleh ditebus, misalnya Saratoga, udah yang nggak ditebus saya tebus. Kalau diperbolehkan, bisa jadi Saratoga yang mengambil alih semua, bisa, atau pengendalinya Adaro Strategic Investment ngambil yang nggak dibeli. Jadi sehingga Adaro ini benar-benar AA ini benar-benar lepas total dari Adaro. Ya, tapi kalau ternyata nggak boleh, nggak diizinkan mekanismenya, berarti sisanya akan tetap menjadi entitas asosiasi dari Adaro ya. Jadi masih di laporan keuangannya nggak rugi-rugi banget lah ya, masih ada profit yang dihasilkan. Oke, kira-kira itu ya. Ini peran investor asing kita lihat ya. Saya nggak ngerti investor asing sudah tahu rencana ini belum ya, tapi yang jelas beberapa bulan terakhir ini investor asing masih masuk terus ya, dan linearitasnya juga lumayan 58,3%, dan kita lihat di September ini juga masih membeli terus ya. Karena memang sebenarnya valuasinya murah ya, tapi nggak tahu apakah mereka ini beli ini dalam rangka sudah tahu atau belum ya. Untuk investor retail lokal yang pastinya tidak tahu apa-apa, ya kan? Pastinya nggak tahu apa-apa, jual barang ya, jual barang. Artinya apa? Jual barang, ada yang membeli di luar investor retail lokal. Ya, berarti sedang ada akumulasi dong. Iya, karena investor retail lokalnya lagi lepas. Kita lihat ya. Dia naik teman-teman ya. Dia naik ke sini berarti dia sedang akumulasi. Di sini banda detektor juga terlihat akumulasi, dan di broker summary ini terlihat seimbang ya, makanya top buahnya dia netral, tapi lebih cenderung banyak yang beli daripada yang jual. Oke, kita lihat ya perpindahan struktur sahamnya ya. Ini karena pengumumannya baru di September ini, maka kita nggak ngerti ya reaksi investornya teman-teman ya, reaksi investor dari sisi ininya. Ya moga-moga nanti kita bisa lihat di di tanggal 1 Oktober di September ini terjadi apa saja, semoga belum terlambat ya. Jadi kita bisa melihat respon investor terhadap spin-off-nya ini ya. Siapa yang buang, siapa yang beli, nanti kita akan lihat. Dan setahun terakhir ini ada pengurangan saham teman-teman ya, ada pengurangan saham sehingga dia terdilusi semua. Kalau kita lihat investor asing setahun terakhir masih borong terus. Lokal justru malah jual terus teman-teman ya. Reksadana lokal juga jual, asuransi juga jual. Ya, yang beli paling banyak ini institusi keuangan asing, kemudian reksadana asing ya. Jadi ini sebenarnya lumayan bagus ya teman-teman ya. Dia belinya berkelanjutan ya. Nah, kemudian untuk di bulan Agustus sendiri, ini investor retail lokal mulai masuk ya. Bulan Agustus mulai masuk, padahal yang lainnya jual ya, lokal lainnya jual, yang beli cuma investor retail lokal, asing semuanya beli kecuali foreign others yang jual. Nah, untuk di bulan September ini teman-teman ya, bulan September ini itu masih terjadi big accumulation. Saya nggak ngerti, saya nggak ngecek ya hari ini itu akumulasi atau enggak ya. Tapi kalau dilihat dari grafiknya ini loncat kemudian dia jual ya, ada yang jual karena dia habis loncat dia langsung turun, ditutup di bawah candle, ini berarti ada yang jual ya. Akumulasi, sedang akumulasi, jadi bulan September ini masih terhitung sedang akumulasi ya. Dan ini adalah analisa teknikal di video saya sebelumnya, waktu itu pertanggal 7 Mei ya, harganya masih 2.800, saya prediksi naik kemudian turun ke 2.900 ya. Nah, di sini teman-teman ya, 7 Mei ya, naik tapi nggak turun lagi ke 2.900 ya. Ya, dia nggak turun lagi. Belum turun ya teman-teman ya. Nah, karena ada loncatan ini ya, ada corporate action hari ini, dia ada loncatan. Dan volumenya kita lihat teman-teman ya, volumenya naik langsung mungkin ini sekitar 5 atau 6 kali lipat dari biasanya. Ya, dan prediksi saya ya, kalau seandainya dibagikan dividennya, semua hasil penjualannya dibagikan menjadi dividen, bahkan sisa kas yang ada dibagikan menjadi dividen karena nggak butuh kas banyak lagi, dividen yieldnya akan sangat besar
ya harga sahamnya pasti akan naik. Tapi setelah bagi dividen, saya pastikan harga sahamnya turun dan akan sangat lama untuk naik lagi. Kenapa? Karena tadi pendapatannya drop dan dia nggak punya cash untuk apa? Untuk mengembangkan bisnisnya. Ya gitu teman-teman ya. Jadi rasanya sih nggak masuk akal ya kalau semuanya dibuang karena tadi ada ADMR dan Adaro Green itu masih membutuhkan suntikan dana untuk berkembang ya, sedangkan ini yang selama ini mengenerate cash-nya itu justru malah di spin off. Ya, berarti nanti bisa dapat pendanaannya dari apa? Dari hutang. Ya, satu-satunya dari hutang aja teman-teman ya, atau private placement atau right issue. Nah, itu kira-kira ya. Jadi ini kalau misalnya skenario-nya nanti ternyata benar dibagikan dividen jumbo ya, maka saham Adaro ini akan turun ya. Karena apa? Ya kalau masih naik bisa saja sih, memang susah ya untuk tebak ya. Logikanya sih akan turun ya. Tapi kalau yang punya saham mau naikin harganya juga bisa sih sebenarnya ya. Wong perusahaan yang rugi aja bisa naik terus sahamnya ya. Tapi logikanya pastinya akan turun. Kenapa? Karena pendapatannya turun drastis, labanya mungkin berpotensi negatif kalau memang spin off-nya sampai habis sampai nol teman-teman ya. Turunnya seberapa dalam? Ya sedalam dari selisih dividen yang dibagikan ya. Jadi kalau misalnya di harga hari ini misalnya 3.850 bagi sahamnya 1.500 ya sedalam itulah turunnya nanti. Oke, sekarang kita akan masuk ke kesimpulannya. Ini cukup lama. Tadi untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya turun, valuasi mula, rutin bagi dividen ya, forecastnya 10,3%. Ini kalau reguler ya, kalau spin off-nya ternyata tidak disetujui ya. Ini kan masih dalam pengajuan persetujuan ya. Berpotensi naik di atas 60% di bulan Juli, Agustus ke Agustus ini bentar lagi sedang akumulasi, September juga sedang akumulasi. Ini terjadi sebelum isu spin off ya. Dan technical sebenarnya juga sedang uptrend. Ya terakhir teman-teman disclaimer ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah teman-teman ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Adaro. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai informasi pelengkap saja. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.